Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dan seluruh pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk selalu kita ucapkan melainkan sanjungan, melainkan pujian kepada Zat yang Maha Kuasa, Rabbuna, Rabbul Alamin, Rabb kita, Rabbnya sekalian alam, Allahu Azza wa Jal, yang memiliki seluruh perbendaharaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam taufik dan inayahnya yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan ridhanya, agar supaya kita selalu berada pada jalan yang lurus menujunya. Kemudian ucapan salat dan salam marilah selalu kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, kembali kita melanjutkan pembahasan dengan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Pagi ini halaman yang ke-72. Halaman yang ke-72, hadis yang kedua pada bab yang ke-7 ini. Ya, hadis yang kedua atau hadis yang pertama dari dalil yang kedua, atau hadis yang pertama dalil yang kedua pada pembahasan bab yang ke-7 ini, yaitu bab minasyirki lubsil hilqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ih. Merupakan sebuah kesyirikan memakai gelang dan benang atau sejenisnya, ya, dan sejenisnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ayat dalam surat Az-Zumar ayat 38. Pagi ini muallif kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Imran ibn Husain, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menukilkan an Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat salah seorang laki-laki, fi yadihi halqatan min sufur, di tangannya ada gelang yang terbuat dari tembaga atau dari kuningan. Ya. Faqala ma hadhihi, lalu dia berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, apa ini? Melihat gelang yang dipakai itu, Nabi bertanya. Kalau Syekh Saleh Fauzan mengatakan hadza istifhamu inkar. Ma hadhihi, apa ini? Qala minal wahinah. Laki-laki itu menjawab, ini adalah minal wahinah. Al-wahina, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, nau'un minal maradi yusibul yad.
Salah satu bentuk penyakit yang ada pada tangannya lalu dipakai gelang itu. Ya. Jadi ada sesuatu di tangannya berupa penyakit lalu dipakai gelang yang terbuat dari kuningan itu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inza'ha, lepaskan gelangmu itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Sesungguhnya gelang itu tidaklah menambahkan kamu kecuali wahnan. Luwahan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan adalah da'fan, kelemahan. Kenapa ikhwafillah? Gelang yang dipakai itu membuat kita semakin lemah karena ketergantungan hati kita kepadanya. Hati kita bergantung kuat kepadanya. Yakinnya kita bahwa gelang itu akan bisa mengangkat bala penyakit itu. Bukan menyembuhkan penyakit, justru akan melemahkan kita. Inza'ha, kata Nabi, lepaskan gelangmu itu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Jika seandainya engkau meninggal dan benda itu ada dalam atau ada pada kamu, maka sungguh kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Hadis rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Ikhwafillah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan siapa sahabat yang meriwayatkan ini. Siapa Imran? Imran huwa Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai. Itulah nama lengkap daripada Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai. Beliau mengatakan sahabiyun ibnu sahabi, sahabat anak sahabat. Iya, Imran ini sahabat dan ayahnya Husain ibn Ubaid juga sahabat. Ya. Aslama ama Khaybar. Dia masuk Islam pada tahun Khaybar. Itu tahun ke-7 peristiwa terjadi perang Khaybar. Wa mata sanata snataini wa khamsina bil Basrah. Beliau wafat pada tahun 52 Hijrah di Basrah. Itulah Imran ibn Husain. Mahadhihi, kalimat mahadhihi, sekali lagi saya katakan istifhamu ingkar. Nabi bertanya tetapi mengingkari perbuatan itu. Dan ini banyak di dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Istifham ingkari. Al-wahina naw'un minal maradi yusibul yad. Bagian atau bentuk dari penyakit yang menimpa tangannya. Kata inza'ha itu artinya fi'lu amr. Fi'lu amrin yang arti itrahha, lepaskan, buang dia. Wan naz'u wal jazbu biquwwat, tarik, buang dengan kuat. Itu inza'. Wahnan ay da'fan, kelemahan. Ma aflahta artinya al-falah. Al-falah itu huwal fawzu waz zafru was sa'adah. Kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan. Di selama benda itu ada di tangan kamu dan kamu mati dalam memakai benda tersebut, apa kata Nabi? Ma aflahta abadan. Selama-lamanya engkau tidak akan pernah beruntung. Bayangkan itu. Nah, ikhwafillah kaum muslim dan muslimat, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada kita tentang sebuah sikapnya terhadap salah satu bentuk kesyirikan. Nah, mari kita lihat makna al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis yang barusan kita baca. Yadhkur lana Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, ya. Imran bin Husain menyebutkan kepada kita mauqifan min mawaqifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk sikap Rasul fi muharabati syirki, di dalam memerangi kesyirikan, wa takhlisin nasi min, dan melepaskan manusia dari kesyirikan. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita apabila melihat seseorang yang melakukan perbuatan seperti ini, maka kita tegur. Sebagaimana Nabi SAW menegur laki-laki tersebut. Ini bentuk perhatian yang bukan sederhana perbuatan ini.
Karenanya ikhwafillah kita perlu belajar. Kita tahu bagaimana kita bersikap. Seperti apa Nabi SAW ya mencontohkannya. Apakah kita acuh tak acuh saja, ataukah kita diam saja, atau kita biarkan orang yang melakukan hal demikian? Maka di sini Nabi Muhammad SAW mencontohkan satu sikap yang tegas, yang menunjukkan al-wala hanya kepada Allah semata, cinta kepada Allah saja, bergantung hanya kepada Allah saja, tidak bergantung kepada benda-benda yang lain. Inza'ha, lepaskan itu, kata Nabi SAW. Wa dhalikal mawqif, di antara contoh sifat sikap Nabi itu, annahu absara rajulan labisan hilqatan masnu'atan minas sufr. Bahwa beliau melihat seorang laki-laki yang memakai gelang terbuat dari tembaga atau dari kuningan. Fasa'alahu 'anil hamili lahu 'ala lubsiha. Lalu Nabi bertanya, apa yang menyebabkan dia memakai gelang itu? Fa'ajaba ar-rajul, maka laki-laki itu menjawab, annahu labisaha li ta'simahu minal alam. Ternyata dorongan laki-laki itu, motivasi memakai gelang itu untuk apa? Untuk menjaganya dari penyakit. Menjadi dari penyakit. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, fa'amarahu bil mubadarati bitarha. Nabi menyuruhnya segera untuk mencopotnya. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurru. Nabi menyebutkan bahwa gelang itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya, justru memberikan mudarat. Justru memberikan mudarat. Wa annaha tazidu da' alladhi labisat bin ajli. Bahkan justru menambahkan penyakit. Bukan menghilang dan mengangkat penyakit, justru menambah penyakit. Wa 'azamu min dzalika law istamarrat alaihi ila al-wafah. Ya. Kalau perbuatan itu terus berlangsung sampai dia wafat, benda itu ada padanya, dipakai oleh dia, hurimal falahu fil akhirati aidan. Maka orang itu tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat, ya, juga tidak akan pernah mendapatkan. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, jangan bermudah-mudah untuk melakukan yang seperti ini. Jika seandainya sakit, lakukan ikhtiar secara syar'i. Kita pergi ke ahlinya, ke tabib, ya, ke dokter, kemudian kita minta ya kepadanya resep. Kita jelaskan dan bahkan diperiksa olehnya bagaimana cara menangani penyakit ini dengan ilmu yang dia punya, maka dia akan memberikan kepada kita obatnya. Ini syar'i, yang ahli di bidangnya. Tapi kemudian banyak sekali orang mencari jalan pintas untuk mencari obat dan solusi penyakitnya tanpa peduli kepada ya aturan syariat. Apakah ini halal atau tidak, syiri atau bukan, tidak peduli, yang penting sehat dan baik. Ikhwafillah, akidah yang benar, ya, agama yang berlandaskan keyakinan, pemahaman yang benar di dalam agama, itu akan membuat kita terjaga dari perbuatan syirik. Khususnya akidah, pemahaman tentang akidah ini sangat penting. Kalau tidak betul akidah kita, tidak benar pemahaman akidah kita, ya, sandaran akidah kita lemah, maka kita akan banyak melanggar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mari kita lihat munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang kita baca. Annahu yadullu 'ala al-man'i min lubsil hilqah. Hadis ini menunjukkan larangan kita memakai gelang, lidaf'il bala, untuk menolak bala. Kenapa? Li'anna dzalika minasyirkil al-manafi lil falah. Karena dia bagian dari kesyirikan yang menafikan keberuntungan. Jadi tauhid akan membawa kepada keberuntungan, kesyirikan akan membawa kepada kerugian. Jadi jalan keberuntungan, jalan tauhid, jalan kerugian, jalannya syirik.
Ya. Oleh itu, mari kita lihat bagaimana faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca. Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, anna libsal halqa wa ghairaha, ya, memakai gelang dan yang lainnya, lil i'tisami biha, untuk menjaga, ya, berpegang atau berlindung dengannya, minal amrad, dari penyakit, minasyirki, maka ini merupakan bagian dari perbuatan syirik. Jelas ya? Di memakai gelang atau yang sejenisnya dari apapun bentuknya, bendanya, kita pakai dengan tujuan menolak bala atau mengangkat penyakit, menghilangkan sesuatu yang bahaya, maka ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Jelas ya? Tidak ragu lagi kita sudah. Ini sekarang masih banyak alasan, ya, untuk memakainya, mencari dalih, ya, membenarkan perbuatannya. Ya. Yang kedua, an-nahyu anit tadawi bil haram. Larangan untuk berobat dengan yang haram. Ya. Cara yang kita pakai berobat dengan cara yang halal, dengan cara yang benar secara syar'i. Yang ketiga, inkarul munkar wa ta'limul jahil, mengingkari kemungkaran dan mengajarkan yang jahil. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan hikmah, mengajari mereka yang jahil juga dengan hikmah. Karena banyak orang yang tidak tahu, kita kasih tahu, tapi caranya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Karena Nabi SAW menunjukkan mandala ala khairin kafa'ilih, yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lalu diamalkan, kita mendapatkan pahalanya. Tujuan kita ini, ya, agar dia benar dan tidak lagi salah, tidak salah di dalam bersikap dan berbuat. Nah, jadi di sini ada pesan ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Mengajarkan orang yang tidak tahu adalah amal saleh. Yang keempat, dararatus syirki fid dunya wal akhirah. Bahayanya syirik di dunia dan di akhirat. Di dunia sengsara, tidak akan mengangkat penyakitnya. Di akhirat ya sengsara selama-lamanya. Ya. Kesyirikan adalah jalannya dan pintunya kesengsaraan di dunia dan di akhirat kelak. Jauhkan kesyirikan itu. Ya. Yang kelima, istifsalul mufti wa i'tibarul maqasid. Ya. Kita meminta fatwa, ya, dan mencari penjelasan dan mencari pelajaran. Jadi kita, sesuatu yang tidak kita fahami, kita tanya. Sesuatu yang tidak jelas, kita cari ilmunya. Bertanya kepada yang jelas, kepada yang tahu. Jangan bertanya kepada yang tidak faham, ya, dengan agama. Yang keenam, anna syirkal asghar akbarul kabair. Bahwa sesungguhnya syirik kecil adalah akbarul kabair, bagian dari dosa besar. Ya. Syirik kecil akbarul kabair. Ya. Yang ketujuh, anna syirka la yu'dharu fihi bil jahal. Ingat baik-baik bahwa sesungguhnya kesyirikan tidak akan diterima uzurnya karena kejahilan. Oleh itu belajar kita, pahami agama. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilanggar. Di hadapan Allah kita tidak ada uzur. Saya tidak tahu, Rob. Jadi ditanya nanti dari kiamat, saya tidak tahu, ini syirik. Tidakkah engkau belajar? Tidakkah engkau mencari tahu? Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam, ikhwah fillah, dari salah satu dari 10 pembatal keislaman itu apa? Al-i'rad anid dini la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Tidak, atau berpaling dari agama ini. Di antara pembatalan keislaman, berpaling dari agama ini, tidak mau belajar, tidak juga mengamalkan. Tidak mau bertanya, diajak ngaji curiga dia. Diajak kita belajar, ya, kata dia sudah cukup agamanya ini, nggak perlu kita
ya terlalu keras sekali. Yang mana yang keras gitu? Agama yang mana yang harus keras? Tidak ada. Ya biasa sajalah agamanya. Yang agama yang mana yang biasa-biasa itu? Terkadang kita juga heran gitu ya dengan ungkapan-ungkapan orang. Ya. Maka ikhwafillah, terkadang kita maghrur, tertipu dengan ungkapan-ungkapan orang. Saya mengajak diri saya dan teman-teman seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita belajar. Karena belajar itu panduan, ya, ia syariat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Rasul. Bahkan tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk ditambahkan dalam kehidupannya kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Belajar tentang agama kita, tentang akidah kita, tentang muamalah, tentang ibadah. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mengetahui haknya. Mengetahui haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berpaling dari agama ini dengan tidak mau belajar atau mengamalkan. Ya. Diajak salat jamaah, ya, masih banyak alasannya lagi ya. Ya, belum siap, bajulah kotor, banyak keringat. Enggak tahu dia kalau keringat itu tidak ada masalah. Ya, subhanallah. Ada saja alasannya. Diajak untuk ke masjid, duluanlah gitu ya. Nanti saya nyusul. Dan seterusnya. Diajak ngaji, ajak belajar, nantilah saya masih sibuk. Dan seterusnya. Banyak kali kalimat-kalimat yang membenarkan dirinya untuk tidak bisa belajar. Banyak alasan-alasan yang selalu hadir di pikirannya untuk tidak mau belajar. Dan itu dilegalkan oleh dia. Padahal belajar itu tuntutan syariat. Agama kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita dengan agama yang hanif ini dengan penuh panduannya. Nah, oleh ikhwafillah, kesyirikan yang dilakukan karena kejahilan tidak akan diterima uzurnya. Tidak akan diterima uzurnya dan alasannya. Bayangkan. Maka cari tahu tentang agama ini. Belajar terus, pahami, bertanya, sehingga kita betul ya di dalam menjalankan syariat yang mulia ini. Yang kedelapan, ikhwafillah rahimakumullah, at-taghlidhu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki. Bahwa sikap yang keras di dalam mengingkari kemungkaran. Rasulullah SAW memiliki sikap yang keras, ya, tidak main-main, tidak dia ya berlemah lembut di dalam sebuah perbuatan syirik. Ala man fa'ala syai'an minasyirik, kepada yang melakukan kesyirikan. Enggak boleh kita senang dan tidak boleh kita ya sikapnya lembut, enggak boleh kepada yang pelaku kesyirikan. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun atas dosa kesyirikan itu dan kita berlindung kepadanya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Li ajli tanfiri minhu. Kenapa Nabi sangat keras? Karena tujuannya untuk orang lari darinya, ya, tidak melakukan kesyirikan itu. Ya, penyakit yang paling zalim, dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling buruk adalah kesyirikan. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar agamanya, bersih dari kesyirikan-kesyirikan, dan baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Wa fillah rahimakumullah. Inilah hadis yang pertama dari bab ini, di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebuah sikap yang tegas terhadap pelaku syirik, tidak boleh kita memakai. Jelas ya? Kalau nampak anak tetangga kita, anak saudara kita, anak adik kita, siapapun, tanyakan, ini gelang apa nih? Gitu kan? Gelang apa? Kalau gelang tujuannya untuk itu, langsung dibilang ini adalah syirik, tinggalkan. Enggak, kata ibu itu begini, tidak ada ibu itu. Ibu itu enggak ada, enggak tahu mungkin. Tinggalkan sudah, ini kesyirikan. Dan ini biasa ada pada anak-anak kecil nih Pak Yogi. Anak kecil, bahkan orang dewasa juga. Ada juga orang dewasa melakukan hal itu. Apalagi ya musim-musim politik ini. Ya. Mungkin takut diserang lawan, ya maka ini dan itu, ya, dan seterusnya. Siapapun dan kapanpun, dimanapun, kita wajib meninggalkan hal yang seperti ini, ya.
Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan baik dosa yang sengaja maupun yang tidak, yang zahir maupun yang batin. Atau ya, kita selalu diberikan ya, jalan-jalan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, jalan hidayah, ya, jalan agama yang lurus, berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekali lagi termasuk orang-orang yang benar tauhidnya dan bersih akidahnya. Insyaallah akan kita lanjutkan besok hadis yang kedua dalam pembahasan bab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara